Orang percaya memerlukan persiapan di akhir zaman. Persiapan ketiga bagi orang percaya di akhir zaman adalah kasih yang tetap hangat. Kasih yang tetap hangat. Dari Injil Matius pasal 24 ayat 12 saya akan membacakan terjemahan AYT, ayat yang terbuka. Sebab pelanggaran semakin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Versi bahasa Indonesia masa kini, BMK begini. Kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Saudara, ini ayat yang menunjukkan beberapa tanda di akhir zaman, ciri-ciri zaman. Pelanggaran semakin bertambah. Dalam terjemahan lain, kejahatan menjalar begitu hebat, menjalar seperti akar-akaran atau seperti penyakit kanker. Begitu hebat penjalarnya. Semakin bertambah, dan bertambah. Itu sebabnya dalam kekristenan, banyak kita yang meyakini bahwa dunia ini memang tidak akan semakin baik, melainkan semakin rusak. Buktinya pelanggaran semakin bertambah, bukannya semakin menurun. Kesadaran soal baik dan buruk, baik dan jahat, benar dan salah, itu ada. Tetapi kesadaran itu ternyata tidak diikuti dengan berkurangnya pelanggaran. Malahan dalam ayat ini tunjukkan semua orang bahkan akan semakin jahat. Kebanyakan orang kasihnya akan menjadi dingin. Orang-orang tidak dapat lagi mengasihi sesamanya. Ya, akhirnya semuanya berhubungan. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi dia, oh dia jahat. Bagaimana saya bisa membuat baik kepada dia, orang dia jahat sama saya. Bagaimana saya bisa membalas yang baik, sedangkan dia selalu jahat sama saya. Demikianlah alasan-alasan logis yang dapat dikatakan orang melihat keadaan dunia yang semakin rusak. Bagaimana dengan kita orang percaya, orang Kristen, orang yang beriman dalam Kristus yang berpengharapan dalam Dia? Apakah persiapan kita di akhir zaman akan sama seperti orang itu? Apakah kita akan ikut-ikutan dengan kebanyakan orang? Maka kita orang yang mempersiapkan diri menanti kedatangan Kristus kali kedua. Janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Biarlah kita menjadi orang yang sebagian kecil itu. Mereka yang bersiap-siap menjaga kasihnya haruslah tetap hangat. Kenapa saya harus menjaga kasih tetap hangat? Karena kasih itu hukum terutama dalam Kristus. Matius 22 ayat 37 sampai 40 dapat dirangkumkan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan itulah hukum dalam kekristenan. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Saya mengasihi Tuhan, maka saya beriman, percaya kepada Dia, berpengharapan kepada Dia. Jika saya menjaga hidup saya mengikuti peraturan hukum Tuhan, maka kasih itu seharusnya juga mengikuti apa itu? Kasih sesama manusia. Bagaimana mungkin saya berkata saya mengasihi Tuhan, ternyata saya tidak mengasihi sesama saya yang saya lihat dengan mata saya. Bagaimana mungkin saya mengakui mengasihi Tuhan yang tak saya lihat itu sementara orang-orang yang saya lihat saya benci, saya jahat. Maka keduanya ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Kedua-duanya akan berjalan beriringan. Seorang yang mengasihi Tuhan, sepatutnya dialah mengasihi sesamanya. Dengan mengasihi sesamanya, seseorang sedang menunjukkan dia mengasihi Tuhan. Itulah hukum terutama dalam Kristus Yesus yang menjadi ciri kekristenan. Mengasihi itu lebih dari korban apapun.
Silahkan saya berkorban uang, berkorban daya, upaya, tenaga, pikiran, perasaan, kehendak saya korban itu silahkan. Silahkan berbagi ke rumah Tuhan, orang miskin, para janda, orang-orang terlantar, berbagi berkat. Silahkan. Silahkan bawa persembahan ke rumah Tuhan, silahkan. Tapi kita lihat firman Tuhan dalam Markus pasal 12 ayat 33, di sana dikatakan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, nilainya bagaimana? Nilainya jauh lebih utama daripada semua korban. Entah itu korban bakar, entah itu korban sembelihan, entah korban-korban yang kita dapat sebut. Nilai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama jauh di atasnya. Standarnya lebih tinggi. Itu makanya dalam Kristus Yesus kita adalah orang-orang Kristen yang disebutkan memiliki kasih yang tetap hangat. Sehingga jika ternyata kita pun seperti kebanyakan orang yang kasihnya sudah dingin, yang tidak dapat lagi mengasihi sesama, yang tidak dapat lagi mengasihi orang tua, istri, suami, anak-anak, tetangga, berarti kita tidak lebih dari orang-orang kebanyakan. Berarti kita sama saja. Berarti persiapan kita menjelang kedatangan Tuhan tidak ada. Berarti nantinya kita sama dengan orang-orang yang ditinggalkan. Berarti nanti kita sama dengan orang-orang yang dihanyutkan oleh air bah seperti di zaman Nuh. Sayang sekali. Maka sungguhlah kasih merupakan ciri khas kekristenan. Saya menyebut diri saya Kristen akan tampak dari kasih yang saya tunjukkan. Maka jika kasih menjadi dingin, kekristenan itu sebenarnya kehilangan ciri khasnya. Maka jika saya mengaku seorang Kristen, nyatanya saya tidak mengasihi orang lain. Saya bukan Kristen. Cirinya nggak tampak. Harusnya tampak dong. Janganlah mengeluh kopimu dingin, dia pernah hangat tapi kau diamkan. Jangan berkata, sesama aku tidak mengasihi aku. Kenapa? Karena dia mengasihimu, kamu tidak membalas kasih. Jangan katakan sesamamu tidak peduli padamu. Sebenarnya dia peduli, cuman kamu yang tidak peduli. Sehingga akhirnya dia pun berubah menjadi tidak peduli. Mulai dari dirimu sendiri, tunjukkan kasihmu. Jangan keluhkan kasih sesamamu yang membuat dingin, ternyata kita yang membuatnya dingin. Maka kasih itu ditunjukkan kawan-kawan. Itu sebab dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Paulus berkata apa? Memiliki karunia-karunia rohani itu enggak berguna. Memiliki karunia-karunia rohani itu enggak berfaedah. Koma, jika kita tidak punya kasih. Alangkah indahnya ketika di antara kita semua masing-masing memiliki karunia rohani. Masing-masing orang dapat karunia rohani. Indah sekali, puji Tuhan. Tetapi ingat pesan Paulus ini. Sesungguhnya itu semua nggak berfaedah kawan, nggak berguna. Ketika engkau tidak memiliki kasih. Semuanya nggak berguna, nol. Mana kasihmu? Itu yang terutama. Maka semua umat Kristen seharusnya memiliki kasih. Dan jagalah itu tetap hangat di akhir zaman ini. Bagaimana kasih itu tetap hangat? Tunjukkan buktinya. Kesabaran, kemurahan hati, cemburu, tidak makan ini merupakan indikator-indikator yang dapat ditunjukkan. Tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari bantuan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tidak bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Minimal itu tanda-tanda kasih yang seharusnya dimiliki orang Kristen. Tunjukkan kasihmu seharusnya tetap hangat.